Oke, kali ini kita akan ngobrol bareng mengenai bonsai bersama Kak Wewen dan Kak Cikwan. Boleh dijelaskan nggak apa itu bonsai, Kak? Bonsai itu merupakan suatu tanaman yang pada umumnya tumbuh di alam liar, namun dibudidayakan atau dihidupkan di dalam media dan pot, selanjutnya dikerdilkan. Oh, dikerdilkan ya. Kalau dari Cikwan? Apa itu bonsai ya? Menurut Kakak nih, Tanaman yang dikerdilkan. tanaman yang dikerdilkan ya. Kalau untuk pasarannya, Kak, sekarang menurut Kakak berdua nih, Kak, sudah banyak minatnya, Kak? Kalau bonsai ini untuk masalah pasaran harga, ini tidak ada bandrolnya ya, dalam arti kata hobi itu tidak ada nilai jualnya. Mengenai bonsai ini ada yang besar mahal, ada juga yang kecil mahal. Jadi untuk kategori nominal harga itu tidak bisa kita berikan bandrol, karena bonsai ini yang membuat mahal itu adalah prosesnya. Proses ya. Di sekian lama prosesnya itu yang bikin nilainya lebih tinggi ya. Betul, karena dalam membuat suatu bonsai, untuk menumbuhkan suatu ranting itu bukannya dalam waktu yang singkat, jadi butuh waktu yang berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Jadi butuh proses yang panjang lah ya. Ya. Kalau untuk di sini, Kak, ada bonsai apa saja, Kak, jenisnya? Kalau di Serelo Bonsai Lahat di markas kita ada tanaman sisir seperti ini. Ini sisir juga. Sisir ya. Kemudian ini juga sisir. Terus ini anting putri. Ini sancang. Ini peti Cina, beringin. Terus beringin hutan atau beringin kebo, santigi, dewan daru, serut, itu serut, Ya. mirten, kemudian ada asam jawa, sang silong, anggur Brazil, jeruk kingkit, ini berba, terus ada juga di sana ada kaliage, ada cendrawasih, dan banyak lagi. Oh, jadi banyak jenisnya ya. Untuk tanaman bonsai ini boleh dikategorikan banyak jenisnya. Namun untuk lokal kita Sumatera Selatan khususnya ya inilah. Ada juga kalau di Jawa, di sana ada Arabica. Oh, ya. Arabica, terus lengguni. Kalau untuk penilaian dari bonsai ini sendiri, Kak, kriterianya seperti apa, Kak? Dari segi-segi bentuknya atau akarnya, yang dinilai itu apa ya, Kak? Dalam bonsai ini ada beberapa yang menjadi suatu penilaian. Yang pertama mungkin karakter. Terus perantingan, terus akar, kemudian yang tak kalah utama dalam suatu bonsai itu harus memiliki mahkota. Nah,
seperti ini merupakan mahkota dari sebuah bonsai. Di belakang ini ya. Ini enggak, Ya. yang puncaknya. Oh, puncaknya ya. Oh, jadi ini lah nilainya ya. Benar. Umur dari bonsai ini biasanya paling lama berapa tahun ya? Untuk kategori umur bonsai ada yang mencapai ratusan tahun. Wah, sampai ratus tahun ya. Ya, yang jelas dalam dunia perbonsaian ini ke depan khusus untuk kita di Lahat, Sumatera Selatan, mudah-mudahan dalam suatu hobi bonsai ini dapat menjadi daya tarik wisatawan di luar daripada Kabupaten Lahat, karena di wilayah kita Kabupaten Lahat ini terdapat beraneka ragam tanaman yang bisa dijadikan bonsai yang tumbuh bebas di alam liar, terutama di pinggir-pinggir aliran Sungai Lematang seperti loa. Loa itu banyak terdapat di pinggir-pinggir tepian Sungai Lematang. Jadi harapan kami dari komunitas Srelo Bonsai Lahat ini ke depan, mudah-mudahan dengan maraknya perbonsaian yang ada di Sumatera Selatan khususnya Kabupaten Lahat, selain dapat menarik wisatawan dari luar dari Kabupaten Lahat, juga menjadikan dunia bonsai ini merupakan salah satu sebagai penopang ekonomi kerakyatan. Karena dari bonsai ini, baik teman-teman dari komunitas kita yang sering mendongkel atau berburu, menjadikan suatu penghasilan. Kemudian bonsai ini juga memiliki beberapa peralatan seperti pot, kemudian media. Nah, jadi dapat menjadi suatu penghasilan bagi teman-teman di dalam dunia perbonsaian ini. Kalau dari kakak berdua nih, untuk wacana kedepannya apa nih kak? Mungkin kalau bukan situasi kita masih terkendala COVID-19 ini, kami juga berwacana untuk mengadakan acara jemur bareng, seperti selanjutnya pameran ataupun perlombaan lah. Namun dikarenakan situasi saat ini masih terkendala COVID-19, jadi belum bisa terlaksana. Paling untuk saat ini sesama pencinta bonsai di Kabupaten Lahat khususnya, kami sekedar ngopi bareng, tukar pikiran, terus sharing tentang perbonsaian untuk saat ini. Kalau untuk suka dan dukanya kak, dari apa penanaman bonsai ini kak, boleh diceritakan ya? Sukanya ya kalau tanaman itu berhasil hidup, tumbuh sesuai keinginan dan bisa kita bentuk, kita rawat. Dukanya itu tadi, kadang-kadang kita sudah susah payah, ternyata tanamannya tidak hidup. Kalau untuk resepnya kak? Perawatan, Kalau untuk perawatan, penyiraman, tanaman, penggantian media, ya paling 6 bulan sekali. 6 bulan sekali ya. Kalau dari Penganakan. dari kak Ewen kayak mana ya perawatannya? Kalau untuk perawatan, karena saya ini dalam kategori masih pemula, belum ada yang menciptakan bonsai seperti Kak Cekwan. Kalau Kak Cekwan menanam asam dari biji dari tahun 97
sampai sekarang. Nah, kalau khususnya saya pribadi sih belum ada yang seperti itu. Jadi rata-rata tanaman yang ada di rumah merupakan proses lanjutan dari kawan-kawan pencinta bonsai lainnya. Namun yang terpenting dalam bonsai ini, yang pertama itu media tanam, Ditanam ya. terus penyiraman. Kemudian kalau seperti beringin sangat rentan penyakit pada daun, terdapat beberapa hama. Jadi untuk mengantisipasi itu, kalau saya sih dalam 2 bulan ataupun 3 bulan sekali dilakukan penyemprotan. Namun untuk media tanam, benar kata Kak Cewan, 6 bulan sekali wajib kita ganti atau kita tambah media. Namun untuk penyiraman itu wajib sih setiap hari, karena cuaca khususnya kita di Kabupaten Lahat ini kan cuacanya ekstrim, panas. Kalau melihat tanaman di belakang ini Kak, bonsai yang di belakang ini, apa sih keunikan ini Kak? Keunikan Ini jenis tanaman sisir, sama seperti ini. Ini juga sisir. sisir ya. Ya. Namun ini masih bahan. Untuk keunikan dari tanaman ini saya dapat dari Pagar Alam, dari saudara Apri Singgot, merupakan anak dari pembonsai, bisa kita kategorikan pembonsai nasional di Kota Pagar Alam, almarhum Pak Singgot. Jadi ini tanaman sisir ini kalau dilihat dari batangnya ini seperti sudah mati. Namun di bawah, karena ini potnya atau medianya baru kita ganti, ini terdapat akar serabut yang lumayan. Jadi rata-rata ini memiliki akar serabut keliling. Jadi walaupun terkesan pohon ini mati, namun ranting dan daun tetap subur. Ini rawatan lebih kurang 8 atau 9 tahun dari proses pendongkelan. Jadi awalnya dulu berdasarkan keterangan dari sejarahnya tuan lamanya, bonsai ini diambil di tepi jurang. Bahannya didongkel di tepi jurang, kemudian proses penghidupan atau dihidupkan selama 3 tahun. Nah, tahun keempat baru proses perantingan. Jadi untuk bisa berbentuk seperti ini memakan waktu lebih kurang 5 atau 6 tahun. Kalau ini tinggal kita proses perawatan. Jadi kuncinya sabar ya dalam rawatnya. Jelas, dalam perbonsaian yang paling utama itu adalah kesabaran. Sabaran. Yang namanya proses itu yang instan cuma satu, popni. Popni. Itu dibuka, kasih air hangat, tunggu 3 menit, lalu dimakan. Namun kalau dalam perbonsaian tidak bisa seperti itu. Jadi memakan waktu yang cukup lumayan panjang. Ada juga bonsai itu yang sudah dirawat 30-40 tahun pun itu masih dalam program. Jadi belum dalam kategori bonsai yang sempurna. Yang sempurna itu cuma satu, buatan dari yang di atas. Kalau dari kakak berdua nih, pesan untuk yang baru main bonsai ini apa Kak? Dari Kak Iwan kan? Kalau menurut saya sih, untuk yang baru-baru hobi bonsai seperti kami juga baru, nikmatin saja prosesnya dengan sabar. Mudah-mudahan menimbulkan atau menciptakan hasil karya yang insya Allah luar biasa. Dalam arti kata, mudah-mudahan sebuah karya yang diciptakan dari kesabaran akan dinikmati atau menjadi sesuatu yang
luar biasa Luar biasa benar. dalam seni. Karena bonsai ini merupakan lukisan hidup. Oke, terima kasih Kak Wewen dan Cik Wan tentang ilmu bonsai, terutama jenis-jenisnya sangat banyak. Untuk perawatannya sendiri butuh kesabaran dan keuletan dalam merawatnya kawan-kawan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.